Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar pinjaman online menjelang akhir tahun. Pasti kalian penasaran nih, apa saja sih resiko-resikonya yang akan kita dapat ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online menjelang akhir tahun ya, karena seperti yang kalian tahu ya, sebentar lagi itu kita akan menuju akhir tahun dan pastinya biasanya ada perbedaan-perbedaan sedikit ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Itu resiko-resikonya ada yang sedikit berbeda. Lalu apa saja resikonya? Simak video ini sampai habis. Nah, untuk resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online menjelang akhir tahun, sebenarnya untuk resiko-resikonya tahapannya sama-sama saja ya. Kita akan mendapatkan penagihan melalui media komunikasi, dan juga pastinya kita akan dikenakan denda keterlambatan, dan juga kita akan mendapatkan kunjungan debt collector lapangan bagi aplikasi pinjaman online legal yang sudah ada debt collector lapangannya. Namun di sini yang sedikit membedakan di momen akhir tahun ini adalah untuk penagihan dari DC pinjaman online itu biasanya akan lebih rajin dan lebih gencar, karena di momen menjelang akhir tahun seperti ini biasanya itu dari pihak DC pinjaman online itu dituntut untuk mengejar target perusahaan ya oleh atasannya. Makanya tidak heran jikalau penagihan-penagihan dari mereka tuh akan sedikit lebih rajin dan juga sedikit lebih gencar. Jadi kalian tidak perlu kaget kalau misalkan nih penagihan dari DC pinjol itu akan sedikit lebih rajin dan gencar dari biasanya. Dan biasanya nih dari para DC pinjaman online ini akan lebih giat lagi untuk menagih kepada nasabah-nasabah yang mengalami macet ya dalam pembayarannya. Bahkan nih ada juga nih DC pinjaman online yang sering melakukan penagihan lagi kepada nasabah yang sudah mengalami keterlambatan yang cukup lama. Biasanya si nasabah tersebut itu sudah mengalami gagal bayar tuh dalam waktu 1 tahun. Biasanya kalau di momen seperti sekarang ini ya, di momen akhir tahun, mereka akan menagih lagi kepada si nomor nasabah tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, mereka itu dituntut untuk mengejar target perusahaan. Jadi mereka akan melakukan segala hal atau melakukan segala cara agar si nasabah tersebut itu membayar tagihannya agar target mereka itu terpenuhi. Karena jikalau target mereka tidak terpenuhi, tentunya mereka juga akan mendapatkan teguran ya dari atasannya. Lalu bagaimana nih tentang kunjungan debt collector lapangan? Apakah mereka juga akan ikut-ikutan rajin datang ke rumah di momen akhir tahun seperti ini? Kalau untuk debt collector lapangan biasanya tidak terlalu berpengaruh ya, mungkin ya seperti biasa-biasa saja untuk kunjungan debt collector lapangannya ya, yang mungkin biasanya datang itu 1-2 kali ya. Mereka juga pastinya di momen akhir tahun seperti ini juga tetap seperti itu ya, karena tidak terlalu berpengaruh. Namun yang berpengaruh itu adalah DC pinjaman online itu yang menagih melalui media komunikasi ya, yang DC online itu. Nah, pastinya mereka itu akan sedikit atau lebih rajin dan gencar lagi menagih kepada nasabah-nasabahnya ya, karena mereka yang pastinya itu dituntut benar-benar harus mencapai target perusahaan. Mereka akan lebih gencar, mereka akan lebih rajin menagih kepada nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Kalau untuk FC ya, atau mungkin paid collection, itu debt collector lapangan itu biasanya masih sama-sama aja ya, mau itu di akhir tahun seperti ini ataupun juga di bulan-bulan biasanya untuk kunjungannya ya seperti biasa. Itu juga bagi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sudah ada debt collector lapangan ya. Kalau memang yang tidak ada debt collector lapangannya ya, pastinya tidak akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah ya. Walaupun di momen akhir tahun seperti ini, kalau memang tidak ada debt collector lapangannya, pastinya mereka juga tidak akan ada yang datang ke rumah nasabah tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal menjelang akhir tahun. Mungkin sedikit perbedaan dari resikonya adalah untuk penagihan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, telepon maupun SMS itu pasti akan lebih gencar dan lebih rajin dari biasanya ya, karena mereka itu dituntut untuk mengejar target perusahaan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.